أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin Allahumma ya rabbana inna fi hadha asy-syahril karim ala husni siyami wal qiyam waj'alna fihi ya rabbana minal 'aidin wal faizin a'inna ala ta'atik a'inna ala tarki ma'asiyatik a'inna ala dzikrik wa syukri wa husni ibadatik warzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu kemuliaan, perindu ridha Allah, pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba-hamba terpilih di malam mulia ini. Semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan dalam kebaikan, memuliakan kita, keluarga kita di dunia hingga kelak di surga. Kita di menjelang 10 akhir bulan Ramadan, di hari-hari atau di malam-malam yang sangat diperhatikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau adalah ahli surga dan sudah pasti surganya. Akan tapi di malam-malam seperti ini beliau lebih giat, bahkan mendorong, mengajak sahabat-sahabat beliau, keluarga beliau bahkan, untuk bisa melakukan satu kemuliaan, beriktikaf di masjid, memohon kepada Allah dan melakukan bermacam-macam kebaikan. Itu adalah beliau yang tidak pernah punya dosa, suri teladan kita, manusia paling mulia. Maka di antara hamba-hamba Allah yang dimudahkan untuk mengikuti baginda Nabi, dimudahkan untuk menjalankan sunnah-sunnah baginda Nabi,
maka mereka adalah hanya orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malam ini kita telah dipilih untuk bisa qiyamul lail. Semoga kita tergolong yang disebut oleh Rasulullah, man qama Ramadhana, barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan seperti yang kita laksanakan saat ini, imanan wa ihtisaba, dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama, akan diampuni dosa yang lalu. Kita banyak dosa, kita perlu sebab-sebab diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang perlu, apa yang akan kita lakukan di saat-saat semacam ini? Amalan-amalan yang akan kita lakukan hendaknya amalan yang lengkap. Amalan yang ada amalan hanya memerlukan badan saja, seperti sholat rukuk. Akan tapi ada lagi amalan yang sebetulnya itu juga amal, tapi kadang tidak dianggap sebagai sebuah amal, untuk tafakur, untuk menghidupkan pikiran kita. Yang dikatakan tafakur sa'akhir min ibadatis sanah, kata disebutkan oleh Qadiyat, bahwa tafakur sesaat, merenung sesaat itu lebih bagus daripada ibadah 1 tahun. Ibadah 1 tahun nggak ada khusyuknya, ibadah 1 tahun nggak ada rasanya. Maka dengan tafakur sesaat itu jauh lebih bagus. Tafakur itu bagaimana merenungi, ya kayak seperti ini yang saat ini kita lakukan. Jadi biarpun seperti ini namanya tafakur, itu tidak sujud, tidak rukuk, bukan sholat, tapi melampaui sholat. Karena dengan tafakur semacam inilah akan menjadikan sholat kita khusyuk, menjadi sholat kita semakin bermakna. Karena dengan ilmu, ibadah kita semakin mantap. Maka di saat bertafakur seperti ini, ayo tafakur. Bahkan dalam hidup kita itu harus ada saat-saat merenung, bukan sekedar sujud, rukuk, sholat. Banyak di sana ada orang bolak-balik menghafal, mengulang Al-Quran, hatam Quran, sholatnya berpuluh-puluh rakaat. Akan tapi tidak ia sadari bahwa setiap saat kalau berbicara dengan pasangan menyakitkan, kepada tetangga menyakitkan, dia tanpa sadari itu semuanya, karena dia jarang merenung. Maka merenung itu penting sekali, sehingga pahalanya juga gede. Ini juga ibadah, ibadah pikiran kita, ibadah akal kita. Nah, kalau sudah tafakur ini, jangan pakai sujud rukuk dulu, bukan waktunya sujud dulu, kita merenung sesaat. Dan ini ada makna yang menjadikan sholat kita nanti semakin maksimal. Sholat kita nanti adalah semakin khusyuk, karena penuh dengan kesadaran, ada ilmunya. Begini adalah tafakur yang harus kita hadirkan, dan jadikan ini kebiasaan. Anda punya waktu, Anda harus punya waktu untuk merenung sejenak. Habis sholat mungkin sejenak kita dia merenungi tentang dosa-dosa kita, lalu memohon ampun kepada Allah, kesalahan-kesalahan kita, keteledoran kita dalam melaksanakan ibadah. Terus kita hadirkan dalam renungan-renungan yang panjang, yang dalam, nanti akan membuahkan, tentunya membuahkan kesadaran pada diri kita, kesadaran untuk memohon ampun, kesadaran menyesali dosa, kesadaran untuk melakukan kebaikan. Berangkatnya dari tafakur ini. Jadi kita melakukan ibadah dengan berkesadaran bahwasanya ini harus serius, harus benar-benar karena Allah. Nah, ini tafakur penting sekali, dan akan kita lanjutkan tafakurnya di 10 awal, 10 akhir bulan Ramadan ini. Kemudian setelah itu kita hubungkan, gabung juga tafakur, nanti ada zikir, nanti ada zikirnya, dan zikir yang akan kita baca nanti namanya Wirdul Fatih. Sekelumit tentang zikir. Kalau zikir bagi Nabi sangat luas sekali, panjang sekali. Nanti di situ ada beberapa bacaan yang terpilih, macam dipilih daripada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu juga penting, kita harus punya zikir yang rutin dalam setiap hari. Di dalam Wirdul Fatih itu nanti ada yang pertama, kita Fawatih, membaca surat Al-Fatihah 3 kali. Sebetulnya itu adalah
upaya agar kita tidak lupa kepada orang tua kita, guru-guru kita. Kita seringlah banyak berdoa tapi tidak ingat orang tua, banyak berdoa nggak ingat guru kita. Kita mendoakan diri kita sendiri, lupa dengan orang tua kita, lupa dengan guru-guru kita, lupa dengan kawan. Maka di situ nanti ada Fatihah yang pertama. Fatihah yang pertama itu adalah untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat-sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah untuk para aulia, para orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang baik dan orang yang telah mendahului kita dari orang tua kita, kakek moyang kita, guru-guru kita. Di situ kita sebut. Yang ketiga adalah untuk orang yang bersama kita, orang tua kita yang masih ada, saudara-saudara, bahkan semuanya disebut di situ agar kita tidak lupa, tidak ada yang tertinggal satupun. Kemudian setelah itu kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah dan mohon ampun secara khusus. Jadi mohon ampun karena penting. Baginda Nabi SAW itu yang tidak pernah punya dosa, tidak pernah beristighfar dalam setiap majelis kurang dari 70 kali. Maka kita pun harus punya istighfar sambil merenungi. Kalau kita baca istighfar yang khusyuk, merenungi dosa-dosa kita, merenungi kesalahan kita, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian setelah itu kita beristighfar. Dan istighfar kalau kita syarahi, kita jabarkan tentang keutamaan istighfar, itu luas sekali. Istighfar pembuka rezeki, istighfar menghapus dosa, istighfar menjadi sebab ketenangan, istighfar menjadi sebab dilapangkan, diberi keturunan, istighfar bisa menjadi sebab orang yang kerepotan, ada permasalahan akan diselesaikan permasalahannya. Istighfar banyak keutamaannya. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohonlah ampun kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin. Menjadi sebab akan dicurahkan hujan, artinya akan dilapangkan rizkinya, kemudian akan diberi oleh Allah karunia anak dan seterusnya. Istighfar yang khusus istighfar. Kemudian setelah baca istighfar kita tambah istighfar untuk orang tua kita. Allahumma ya astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa lil muslimina jami'an. Kemudian setelah itu kita baca salawat. Salawat pertama adalah salawat Ibrahimiyah, salawat yang biasa kita baca dalam tahajud salat kita, yaitu salawat Ibrahimiyah yang ada disebut Nabi Ibrahim. Kita sebut itu disebut dengan salawat Ibrahimiyah, dan itu salawat yang membuat adalah Rasulullah langsung, maka itu adalah sebaik-baik salawat. Kemudian setelah itu ada salat Al-Fatih. Salawat Al-Fatih, Fatih ini artinya pembuka segala kebaikan. Bunyinya adalah Allahumma sholli wa sallim, ya Allah limpahkanlah kebaikan, limpahkan kesejahteraan dan limpahkanlah keselamatan ala sayyidina Muhammadin, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau itu adalah Al-Bashir, pemberi kabar gembira. Kita sebut nama baginda yang namanya Al-Bashir, yang memberi kabar gembira. Semoga kita termasuk orang yang menyambut kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan Nadhir adalah seorang hamba mulia yang memberikan peringatan agar kita tidak terjerumut, agar kita tidak terpeleset. Al-Bashir wan Nadhir, sehingga kita terjauhkan dari malapetaka, kita dijauhkan dari kemaksiatan. Alladzi tanfatihu, yang akan menjadi terbuka bihi, dengan Nabi Muhammad. Harapannya semua permasalahan wa tanghaliku, ya, terbuka semua permasalahan akan terbuka. Wa tanghaliku bihi abwabus syarr, tanfatihu bi abwabil khairi, semoga terbuka dengan Nabi Muhammad segala pintu kebaikan. Jadi Nabi Muhammad pintu segala kebaikan. Alladzi tanfatihu bi abwabil khairi, pintu kebaikan akan dibuka. Tidak ada pintu kebaikan kecuali telah dibuka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tanghaliku bihi abwabus syarri, dan tidak ada pintu kejelekan kecuali sudah ditutup oleh Rasulullah. Maka harapannya adalah kita termasuk menjadi orang yang menyeru kebaikan, melakukan kebaikan dan menghentikan ketidakbaikan. Wa ala alil athhari, dan juga disambung salawat kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ala alil athhari wa ashabil akhyari, dan juga salawat kepada para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu kita membaca istighfarnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Istighfar Nabi Yunus ini istighfar, bagaimana kisah Nabi Yunus waktu itu?
Nabi Yunus itu mengajak kepada kebaikan, kepada umatnya, kepada kaumnya. Rupanya kaumnya tidak kunjung menyambut. Karena tidak kunjung menyambut, dia sudah mau ditinggalkan begitu saja. Mau pergi Sayyidina Yunus alaihissalam. Di saat hendak pergi, di atas kapal ada permasalahan di atas pesak kapalnya. Dan kebiasaannya orang waktu itu adalah jika kapal sudah menemukan permasalahan semacam itu harus ada yang diundi. Yang kena undinya akan diceburkan ke laut. Diundi jatuh nama Nabi Yunus. Diundi lagi namanya Nabi Yunus. Diundi lagi Nabi Yunus. Dilemparkan ke laut, akhirnya dimakan ikan. Ditelan ikan. Allah menjadikan kisah ini abadi. Disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian di dalam perut ikan tidak mati beliau, dan di situ beliau masih hidup. Dan di dalam perut ikan inilah beliau mengadu kepada Allah. Mengadu kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta ya Allah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, sungguh aku tergolong orang-orang yang zalim. Harus ada ini, kita itu modelnya model Nabi Yunus. Kadang kita nasihati keluarga nggak mau denger, sudahlah nggak mau. Nasihati anak, nasihati saudara, nasihati, ngajak orang kepada kebaikan, gampang bosan kita. Lalu berkata yang mau ya sudah. Nanti bisa saja gara-gara semacam itu bisa seperti punya sesuatu, punya mengganjal atau permasalahan dalam hidupnya. Karena meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, meninggalkan mengajak kepada kebaikan. Nabi Yunus meninggalkan umatnya, diberi oleh Allah ujian seperti itu. Maka ini sangat pantas istighfar ini untuk kita baca, karena kita termasuk orang yang teledor. Nyekolahkan anak juga masih salah, tempatnya juga salah, nggak mampu kita mengarahkan anak. Bahkan mungkin kita cepat putus asa mengarahkan anak, memberikan pembekalan kepada anak untuk hidup mereka, sehingga anaknya bermacam-macam. Tapi setelah ini kita akan berubah nanti, insyaallah, perubahan untuk didik anak-anak kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini disebut dengan istighfarnya Nabi Yunus yang telah melakukan kezaliman kepada kaumnya, dan layak kita untuk mengucapkan istighfar tersebut karena kita telah zalim kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita. Kita kurang serius di dalam mengajak mereka kepada kebaikan. Dan setelah ini kita seriusi nanti bagaimana kita mengajak orang kepada kebaikan. Mengajak kepada kebaikan bisa saja sifatnya individu, orang per orang, bisa sifatnya kolektif, sifatnya bersama-sama. Orang per orang ayo ngajak, sifatnya bersama-sama membuat program kemuliaan seperti program kebersamaan semacam ini, pesantren dan lain sebagainya. Itu tidak lain adalah upaya untuk mengajak umat Nabi Muhammad SAW. Setelah itu baca a'udzu kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, itu adalah doa yang diajarkan Nabi untuk mendapatkan perlindungan min syarri ma khalaq, mendapatkan perlindungan dari segala hal yang tidak baik, yang membahayakan. Apapun kita minta perlindungan dari Allah. Seandainya ada sesuatu yang membahayakan, menjadi tidak membahayakan. Dan Allah yang menciptakan racun, Allah yang menciptakan apapun, yang menciptakan sengat dan seterusnya, yang ada bisa, yang ada pada ular. Tapi kalau sudah orang dijaga, ya nggak akan kena bisa, nggak akan kena sengat, nggak akan kena racun. Banyak hal-hal yang diciptakan oleh Allah tentu dengan hikmah. Maka kita minta perlindungan dari Allah agar kita terhindar dari hal-hal semacam itu. Kita baca a'udzu kalimati tammati min syarri. Kemudian setelah itu bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillah, dengan nama Allah, la yadurru, tidak akan membahayakan, ma'a ismihi syai'un, dengan nama Allah segala sesuatu tidak akan membahayakan, yang ada di langit dan ada di bumi. Ini adalah doa dibaca agar kita terhindar dari hal-hal yang membahayakan, dan semoga kita terjaga. Nah, ini adalah doa yang sangat kita butuhkan itu semuanya. Bukan berarti setelah itu kita langsung minum racun, oh enggak, kita minum asalnya, tidak. Agar kita minta kepada Allah agar kita dijauhkan, maka Allah akan memudahkan kepada kita sebab-sebab kita tidak hancur, sebab kita tidak rusak. Setelah itu kita baca
subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar itu disebut sebagai baqiyat shalihat, adalah sesuatu yang abadi, yang baik. Bisa disebut sebagai menyebut dengan tanaman surga. Jadi yang banyak membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar itu seolah-olah telah bercocok tanam di surga. Kalau bercocok tanam di surga harus panen dong. Dan keutamaannya tasbih itu adalah luar biasa, disebutkan dalam banyak riwayat tentang keutamaan zikir tersebut. Jabarannya adalah di tempat yang waktu yang berbeda. Kita ingin praktis, setelah ini akan mengamalkan. Setelah itu kita baca Fatihah. Setelah baca surat Al-Fatihah, baca pungkasan surat Al-Baqarah, amana rasul bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun sampai akhir. Apa rahasia di balik Fatihah kita baca di sini? Tidak, qul huwallah dulu. Qul huwallah, kemudian qul falak, qul a'udzu birabbin nas. Qul huwallah 3 kali. Seperti baca Al-Qur'an utuh. Kemudian qul a'udzu falak, qul a'udzu birabbin nas, ini adalah kita baca untuk banyak faedahnya. Di antaranya disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu untuk menghindar kita dari gangguan hal-hal yang tidak kita lihat, sihir dan seterusnya. Maka kalau sudah membaca qul falak, qul a'udzu birabbin nas, jangan lagi takut urusan sihir. Dan biasa itu baca di, kalau baginda Nabi ada dibaca di hari saat-saat biasa seperti ini, ada dibaca hendak tidur atau di malam hari, dan kita masih malam hari. Dan Nabi membacanya qul a'udzu falak dan qul a'udzu birabbin nas, ditiupkan di tangan beliau, kemudian mengusapkan di wajah beliau dan badan beliau dengan tangan sendiri. Jadi mengucap di seluruh badan. Itu dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu kita akan terhindar insyaallah. Tidak usah takut lagi setelah itu dengan sihir, dengan santet, dengan teluh. Ini adalah sudah resep dari baginda Nabi. Kenapa kita masih takut dengan hal yang demikian itu? Sudah gak usah takut. Semua namanya dukun dan semua adalah makhluk Allah. Kita sudah diberi oleh Allah resep bagaimana kita menjaga diri kita dari gangguan-gangguan sihir dan seterusnya. Nah ini membaca Qul a'udzu, dan juga gangguan daripada yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat bisa saja jin atau benda-benda yang membahayakan. Kita baca Qul a'udzu falak, Qul a'udzu birabbin nas, kemudian ayat kursi. Biasanya ayat kursi, cuman kita tidak Qul a'udzu birabbin nas, kemudian Qul huwallahu ahad. Ya, kemudian surat Al-Fatihah, kemudian pungkasan surat Al-Baqarah. Kenapa kok ada Al-Fatihah di sini? Nah, Al-Fatihah dan pungkasan surat Al-Baqarah ini adalah agar dikabul semua permohonan kita ini, karena Allah, Nabi Muhammad sendiri yang mengajarkan kepada kita. Ceritanya Nabi lagi di berada tempat, tiba-tiba ada malaikat datang. Malaikat datang itu memberitahu, ya Muhammad, absir binuraini, bergembiralah engkau dengan 2 cahaya. Uti tahuma, engkau telah diberi dengan cahaya, 2 cahaya tersebut, walam yu'ta ahadun min qablik, yang tidak pernah diberikan kepada siapapun setelahmu. Penasaran Nabi, ada 2 cahaya, apa itu? Mahuma, apa 2 cahaya itu? Dijawab oleh malaikat tersebut, Fatihatul Kitabi wa Khawatimul Baqarati, pungkasan surat Al-Fatihah dan pungkasan surat Al-Baqarah. Ma qara'ta harfan minha illa wa utita, kamu tidak membaca 1 huruf pun kecuali akan dikabul oleh Allah. Maka ini yang difahami oleh para ulama, sebab dikabul adalah membaca surat Al-Fatihah atau pungkasan surat Al-Baqarah. Maka dari itu lihat, ulama-ulama kita itu setelah doa tiba-tiba Al-Fatihah. Mungkin orang yang tidak ngerti ngapain harus Fatihah. Ada bimbingannya, ada petunjuknya. Cuman ada sebagian orang yang semoga Allah mengampuni, itu merendahkan orang baca surat Al-Fatihah. Bahkan suatu ketika kita dengar atau beritanya orang dari luar negeri kemudian ceramah, tiba-tiba nggak ada perlunya pakai doa, dipungkasi dengan Fatihah. Misalnya, bagaimana Nabi Muhammad sudah mengajarkan Fatihah agar dikabul doa kita. Maka kalau kita habis berdoa, pungkasi dengan surat Al-Fatihah. Jangankan 1 Fatihah utuh, harfan minha, nih gambarannya. Cuma nggak mungkin kita baca hurufnya. Maksudnya mubalaghah, kabar gembira yang sungguh bahwasanya akan dikabul doa kita. Ma qara'ta harfan minha illa wa utit. Kemudian setelah itu kita belajar bagaimana kita sujud syukur,
atas nikmat-nikmat Allah, atau karena kita dijauhkan dari malapetaka dan bencana. Adapun sujud syukur itu adalah di dalam mazhab kita Imam Syafi'i pakai wudu, kemudian pakai takbiratul ihram seperti takbiratul ihram dalam sholat, kemudian ada salamnya. Kemudian dalam mazhab lain tidak ada. Jadi sujud syukur itu adalah mensyukuri karunia Allah, nikmat Allah. Cukup ya niat, aku niat sujud syukur pakai bahasa apa saja, Allahu Akbar. Kemudian kita melakukan sujud membaca tasbih. Tasbih subhanallah, subhanallah, tasbih apa saja. Kemudian setelah itu kita duduk. Kemudian assalamualaikum, dalam mazhab kita yang dikukuhkan adalah ada takbiratul ihram, kemudian ada salam, kemudian dalam keadaan wudhu. Sementara mazhab lain ada yang mengatakan tidak, itu semuanya cukup dengan sujud selesai, ini sujud syukur. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i adalah lebih ketat peraturannya, sehingga yang sah menurut mazhab Syafi'i dalam hal ini pasti sah menurut mazhab lain. Baik, ini saja. Kemudian malam ini kita akan mulai bahwa ayo kita yakini malam-malam ini adalah malam-malam mulia dan kita harus jihad, kita perangi kantuk, kita berusaha dan istiqomah. Nabi SAW kalau sudah idza dakhala al-ashra al-awakhir min Ramadan, Nabi itu apa? Yasuddu mi'zarahu. Nabi mengikat sarungnya, maksudnya apa? Menyiapkan diri, maksudnya lebih semangat. Wa yugidu ahlah, membangunkan keluarganya. Jadi Anda yang sudah mulai hari ini tentu untuk Anda, ya betul, tapi nggak cukup. Mana yugidu ahlahu, membangunkan keluarganya, diajak tidur sore, habis taraweh langsung istirahat, agar bisa, kata Sayyidina Umar bin Khattab yang menyebutkan bahwasanya kalau orang bangun di Ramadan separuh awal bagus, barangkali pengen habis taraweh langsung disambung sampai jam 12 malam, itu bagus, atau pertengahan malam sampai akhir, itu juga bagus. Akan tapi yang separuh akhir itu lebih bagus daripada, maksudnya orang yang bangun di akhir jauh lebih bagus daripada yang bangun di awalnya. Ini perbandingannya dari situ. Barangkali takut nggak bisa bangun, ya sudahlah, jangan tidur kecuali sudah selesaikan tugas-tugas ibadahnya, habis sholat isya, taraweh, lalu apalagi yang kita inginkan setelah itu istirahat. Cuman yang lebih bagus lagi adalah istirahat dulu, setelah itu baru di malam harinya bangun, seperti yang kita lakukan saat ini. Nah, ini adalah malam Lailatul Qadar yang Masya Allah dan dijanjikan pengampunan dari Allah. Malam Ramadan yang dijanjikan pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di malam seperti ini ada malam adanya Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, dan itu disembunyikan oleh Allah. Malam Lailatul Qadar itu bisa saja di 10 akhir bulan Ramadan, bisa 10 awal bulan Ramadan. Cuman kebanyakan adalah terjadi di 10 akhir bulan Ramadan, dan di antara 10 akhir bulan Ramadan di hari-hari ganjil. Tapi bukan berarti di hari genap tidak ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar disembunyikan oleh Allah. Ada sebagian orang itu hanya memilih hari ganjil saja, pengen Lailatul Qadaran, maka kita hadang, setiap malam kita tunggu. Dan mohon diperhatikan bahwa jika ada sebuah masjid yang gayanya Lailatul Qadarannya memilih tanggal 21, di hari yang lainnya pasti sepi. Karena Pak merasa sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar disembunyikan oleh Allah, maka jangan sampai kita datang di hari ganjil, hari genap pun kita datang nanti. Karena hari genap juga bisa mendapatkan Lailatul Qadar di situ. Maka ada sebuah masjid misalnya mengadakan Lailatul Qadar tanggal 21. Itu jamaahnya akan datang di tanggal 21. Kalau di tanggal berikutnya diajak bilang saya sudah Lailatul Qadaran. Atau misalnya Lailatul Qadarnya tanggal 21, 27. Tanggal 21 diajak belum, nanti Lailatul Qadar saya nanti. Jadi nggak beribadah, hanya khususkan waktu itu saja. Sementara hendaknya kita setiap malam berusaha, setiap malam, bukan milih hari ganjilnya saja, akan tapi bagaimana kita bisa di malam Ramadan, khususnya di 10 akhir bulan Ramadan ini kita serius, kita berlomba-lomba, kita ajak sanak kerabat dan saudara untuk bisa menghadiri tempat mulia. Apalagi acara semacam ini kita lengkapi, bukan sekedar kita melakukan sholat, ibadah, akan tapi ada juga tafakur dan ibting. Kita akan hadirkan silsilah, dan insya Allah pada kesempatan selanjutnya kita silsilah untuk menata hati kita.
Karena rusaknya perilaku gara-gara hati, rusaknya hubungan saudara dengan saudara gara-gara hati. Maka ilmu fardu ain di atas fardu ain adalah bagaimana kita membersihkan hati kita. Insya Allah akan kita hadirkan pada pertemuan yang akan datang, insya Allah, tentang silsilah membersihkan hati. Bagaimana kita mangkas yang kesombongan, dengki, iri, dendam, riya, dan semacam. Itu adalah bahaya, muhlikat, penghancur diri kita yang tidak pernah kita sadari. Maka kita perlu belajar agar kita tahu, kemudian kita bisa menghindar. Kemudian di bulan di 10 ini yang mendapatkan kemuliaan bukan saja orang yang melakukan sholat. Yang di belakang sana para solehah itu, jadikan bangun malam ini adalah menjadi sebuah kewajiban, dan bukan wajib syar'i. Maksudnya wajibkanlah dirimu untuk bisa bangun di tengah malam, baik di Ramadan atau di luar Ramadan. Bangun di tengah malam, biarpun di luar Ramadan tetap kita bangun di tengah malam. Kebiasaan ini. Nah, biarpun dalam keadaan haid bukan berarti tidak bangun malam, sebab yang dijanjikan dikabul doanya oleh Allah ternyata bukan orang yang sholat saja, berzikir pun sah. Jangan sampai tidak cerdas gara-gara haid libur semua. Enggak, bangun biarpun haid, cuman bedanya tidak sholat. Ini yang sering dilupakan, sehingga ibu-ibu kalau sudah haid libur, full libur. Padahal tetap kita dianjurkan untuk bangun, memohon kepada Allah, berzikir agar kebiasaan baik yang sudah kita bangun bertahun-tahun ini tidak berubah. Sebab kadang-kadang perbuatan baik kita sudah istiqomah, gara-gara haid berubah lagi, gara-gara haid berubah lagi. Tidak, biarpun dalam keadaan haid dianjurkan bangun malam. Sebab yang diseru oleh Allah itu, mana yang mohon ampun kepadaku, mana yang punya hajat akan aku kabul, mana yang mohon ampun akan aku ampuni. Nggak ada, bukan urusan sholat saja, urusan siapa yang ngadu kepada Allah. Apalagi dibandingi dengan mempersiapkan minum untuk anak-anaknya lagi bangun malam agar tidak ngantuk dan seterusnya. Itu ibu yang solehah, istimewa. Kemudian ilmu yang akan kita pelajari nanti, ilmu membersihkan hati. Sebab hari ini orang terlena, ada hanya mengurusi amal zahir, kebaikan zahir, sholat, sujud, rukuk, dan seterusnya. Lupa bahwasanya ada hatinya yang belum diberesin. Ternyata penuh dengan kebencian kepada umat Nabi, ada kedengkian kepada umat Nabi, na'udzubillah. Itu semua adalah menjerumuskan kita semuanya. Maka insya Allah pada silsilah yang akan datang, hari ini muqaddimah saja. Insya Allah nanti mulainya silsilah itu adalah insya Allah di malam besok. Dan tolong ajak sahabat, sanak kerabat, dan saudara, dan yakini bahwasanya Anda yang bisa bangun di malam-malam semacam ini adalah hanya orang pilihan Allah. Nggak gampang di sini. Kemudian nanti jangan lupa mendoakan orang-orang dekat dengan kita, bahkan orang yang mengganggu kita. Kita ingin punya akhlak yang baik, punya kebiasaan baik, bukan kebiasaan mengutuk, tapi kita ingin punya kebiasaan mendoakan dengan doa kebaikan. Termasuk orang yang jahat kepada kita, jangan turuti lisan kita untuk mengutuk mereka. Yang berbuat jahat kepada kita, kita doakan semoga Allah mengampuni dan menghentikan kejahatan atau kezaliman. Orang berbuat jahat pada kita, kita doakan yang baik. Ini baru istimewa. Dan para kekasih Allah, para waliullah ini menjadi waliullah karena kebersihan hatinya. Kebersihan hatinya ini perlu kita latih, dan jangan sampai kita tidak mau melatih diri untuk yang mulia yang satu ini. Maka pastikan nanti siapa yang kurang ajar, kita doakan dengan doa kebaikan, kita mohon ampun, ya Allah ampuni dia. Nanti diam-diam hati kita akan reda, karena sering mendoakan orang dengan kebaikan, sehingga tidak ada dendam di dalam hati. Maka damailah hidupnya hamba tersebut. Ini yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Insya Allah kita kemudian melakukan salat tasbih, ya, salat tasbih dua. Jadi salat tasbih itu salat banyak, termasuk salat yang luar biasa pahalanya adalah salat tasbih. Nanti setelah takbir kita baca 15 subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar.
kemudian baca surat Al-Fatihah, kemudian baca ayat, kemudian setelah itu baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar 10 kali, kemudian ruku. Di saat ruku setelah baca doa ruku, kemudian baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, kemudian i'tidal sedang baca rabbana lakal hamdu fis samawati wa milu ardi wa milu ma isyita insya ba'du. Setelah baca doanya untuk i'tidal, baca subhanallah alhamdulillah wa la akbar 10 kali, kemudian saat itu waktu sujud 10 kali, duduk di antara dua sujud 10 kali, sujud lagi 10 kali 75, kemudian rakaat kedua 75, rakaat ketiga 75, rakaat keempat 75, genap 700. Nah ini kemudian setelah itu apa? Allah akan ampuni dosa kita yang dahulu dan yang akan datang, yang gede kecil. Jadi adalah termasuk sholat tobat ini umat Nabi Muhammad adalah sholat tasbih. Sehingga dikatakan sholat tasbih itu hendaknya kita lakukan kalau bisa setiap malam. Waduh berat, nggak bisa setiap malam, setiap minggu deh, nggak bisa setiap minggu, setiap bulan ya Allah, nggak bisa setiap bulan, setiap tahun, nggak bisa setiap tahun, pokoknya jangan mati kecuali sudah melakukannya. Begitu pentingnya sholat tasbih. Sholat tasbih penting sekali. Ayo kita biasakan dengan kebaikan-kebaikan seperti sholat tasbih. Nanti ada sholat tasbih, baru nanti baca zikir. Adapun zikir nanti akan dibagi-bagi bukunya, yang belum mendapatkannya bisa, itu adalah Virtul Fatih, dan kami ijazahkan pada siapapun yang ingin membacanya dan disebarkan pada yang lainnya. Penjabaran secara detail dan panjang lebar sudah di dalam kesempatan yang berbeda. Khas atau bahasa lain adalah keutamaan daripada zikir-zikir yang dipilih. Untuk apa itu semuanya, dan itu ada penjelasannya, sudah kami sampaikan penjelasan di dalam kesempatan yang berbeda insyaallah. Ini saja, mari kita laksanakan sholat tasbih berjamaah, kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Salli sunnat tasbih rakaatain mustaqbil al-qiblati. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillah katsir wa subhanallahi wa bihamdihi. Inni wajjahtu wajhi alladhi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa ana minal muslimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, 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 subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim
ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم سبحان الله والحمد لله 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 ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله والحمد لله 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 ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله الحمد لله سبحان الله والحمد لله سبحان الله سبحان الله والحمد لله سبحان الله سبحان الله والحمد لله الحمد لله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله والحمد لله 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 ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني وعافني سبحان الله والحمد لله 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 ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 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 والله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان الله والحمد لله والحمد لله والحمد لله والحمد لله سبحان الله والحمد لله
walhamdulillah wa la ilaha akbar alhamdulillah wa la ilaha akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha akbar walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha akbar subhanallah alhamdulillah 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 wa la ilaha illallah wallahu akbar Sami'allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd subhanallah alhamdulillah wa la ilaha 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 subhanallah alhamdulillah alhamdulillah wa la ilaha subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhanallah alhamdulillah wa la ilaha subhanallah alhamdulillah wa la ilaha subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha subhanallah alhamdulillah wa la ilaha subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha 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 illallah wallahu akbar Allahu akbar rabbi billi warhamni wajbani warfa'ni warzuqni subhanallah alhamdulillah wa la ilaha 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 akbar subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha subhanallah alhamdulillah wa la ilaha subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhanallah alhamdulillah wa la ilaha subhanallah alhamdulillah wa la ilaha subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha 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 illallah wallahu akbar Allahu akbar at-tahiyyatu wal-mubarakatuh as-salawatu thayyibatu lillahi assalamu alayka nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillah salihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Assalamu alaikum warahmatullah Assalamu alaikum warahmatullah Salli sunnah tasbih rakatain mustaghfir Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha subhanallah alhamdulillah wa la ilaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha subhanallah alhamdulillah 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 subhanallah walhamdulillah wa la ilaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha walhamdulillah wa la ilaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin Bismillahirrahmanirrahim Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud
لكم دينكم ولي دين. Subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhanallah alhamdulillah 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 wa la ilaha illallah Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd. Subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wajbani warfa'ni warzuqni wahdini wafini wafani. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah 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 wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhanallah alhamdulillah wa la ilaha subhanallah alhamdulillah wa la ilaha subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha subhanallah alhamdulillah wa la ilaha subhanallah alhamdulillah wa la ilaha subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha subhanallah alhamdulillah wa la ilaha subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah alhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah alhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah walhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah alhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله الحمد لله أكبر 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 سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر سبحان لا إله إلا الله والله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد سبحان الله الحمد لله أكبر 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 سبحان الله الحمد لله ولا إله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله أكبر سبحان الله الحمد لله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله الحمد لله أكبر 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 سبحان الله والحمد لله ولا إله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني سبحان الله الحمد لله ولا إله أكبر سبحان الله الحمد لله أكبر سبحان الله الحمد لله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا 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 الله والله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا أكبر سبحان الله الحمد لله سبحان الله الحمد لله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا أكبر سبحان الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا أكبر سبحان الله الحمد لله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر التحيات والمباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الفاتحة إلى حبيبنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يريد درجة الجنة وينفعنا بأسراره وأنواره وعلومه في الدين الدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أفضل الصالحين من شركات المطلسة حبا حسن مرحبا كم نشاء شر حبيب رسول الله سلام عليه وسلم جمالي فرمان أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين جميعا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين الدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أفلا ترى شيخنا بالمسمى شيخنا مشايخكم والدينا وحنا واتنا شيخنا كل من خذنا شيخنا فكر متابعين شيخنا افتح علينا جل بيننا وبين مودة صلى الله عليه وسلم حفظنا وزلنا وزل الدين الفاتحة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله العظيم 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 لي ولوالدي والمسلمين جميعا أستغفر الله العظيم لي ولوالدي والمسلمين جميعا أستغفر الله العظيم لي ولوالدي والمسلمين جميعا سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق كلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سبحان الله الحمد لله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم
يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت ولها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Doa sendiri-sendiri yang khusyuk anak-anak kita didoakan, saudara-saudara kerabat termasuk orang yang berbuat jahat kepada kita, kita doakan dengan doa kebaikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim. Kami mohon ya Allah pandang kami dengan kasih sayang-Mu agar kami bisa berkasih sayang kepada keluarga kami, kepada umat kekasih-Mu Nabi Muhammad, sehingga dengan kasih sayang ini hidup kami semakin indah di rumah tangga kami, di masyarakat kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pandang orang tua kami dengan pengampunan-Mu ya Allah. Keluarga kami Allah, orang tua kami ampuni mereka, angkat derajat mereka, muliakan mereka. Anak-anak kami jaga mereka, anak-anak kami jaga mereka, anak-anak kami jaga mereka ya Allah. Di zaman yang mengerikan ini Allah, kami mengadu saat ini, detik ini ya Allah, jagalah anak-anak kami Allah. Jadikan mereka anak-anak dibanggakan oleh orang tua mereka ya Allah. Ya Allah, kami sadar, kami ingat anak-anak kami yang itu ya Allah. Anak kami itu semua ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari benci, dengki dan dendam kepada sesama kami. Jauhkan kami dari benci, dengki, dendam. Jika ada orang berbuat salah kepada kami, ada orang menyakiti kami, berbuat zalim pada kami ya Allah, menfitnah kami, menggunjing kami mohon ampuni mereka ya Allah. Jangan hukum mereka ya Allah, ampuni mereka, jangan hukum mereka ya Allah, karena mereka umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami tidak ingin ada orang masuk neraka karena berbuat salah kepada kami. Kami maafkan dan maafkan mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah ya Rahman ya Rahim, yang sempit rezeki lapangan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Allah ya Allah, ampuni kami, ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah, sesaat kami berbuat dosa dengan mata kami ya Allah, sesaat kami berbuat dosa ya Allah dengan telinga kami, dengan anggota tubuh kami ya Allah. Sungguh kami takut menghadap-Mu dengan dosa itu ya Allah. Siksa-Mu sangat pedih ya Allah. Mata kami ya Allah sering melihat yang haram, baik di alam nyata atau di alam maya ya Allah. Jika ada di antara yang hadir di sini Allah yang sering melihat yang haram ya Allah, kami mohon ampuni mereka ya Allah. Jangan hukum mata kami ya Allah. Ampuni, ampuni ya Allah, wahai Zat yang Maha Pengampun, wahai Zat yang Maha Kasih ya Allah. Jaga kami ya Allah,
Jauhkan kami dari sebab kehinaan, jauhkan kami dari meninggalkan salat, jauhkan kami dari minuman keras, jauhkan kami dari judi ya Allah, jauhkan kami dari sebab kehinaan ya Allah, jauhkan kami dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan itu ya Allah. Zina yang hina di diri, zina hina di keluarga, zina hina di masyarakat ya Allah. Jauhkan ya Allah kami dan keluarga kami dari kehinaan zina itu ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami ya Allah ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran kepada mereka ya Allah, lalu ampuni mereka ya Allah. Ampuni, ampuni, ampuni dan tutup aibnya di dunia ya Allah, sehingga di dunia tidak Engkau hukum ya Allah. Dan tutup aibnya, tutup aib mereka di dunia ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Ampuni, berikan kesadaran ya Allah, agar tidak terpeleset lagi dalam hina dan busuknya zina itu ya. Ampuni, 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 tutup aib mereka di dunia sehingga tidak terhinakan di dunia, dan tutup aibnya di akhirat sehingga tidak Kau hukum ya Allah. Bencikan kepada zina ya Allah, dan buka pintu halal untuk mereka ya Allah. Dan jaga kami, anak-anak kami dari kehinaan zina itu ya Allah. Jaga kami semua Allah, jauhkan dari kehinaan zina. Mukaddimah zina ya Allah, mukaddimah zina ya Allah. Zaman ini sangat mengerikan ya Allah, begitu mudah orang melakukan kehinaan itu ya Allah. Ya Allah, kami mohon ya Allah, ampuni kami semua ya Allah. Jauhkan kami dari minuman keras ya Allah, jauhkan kami dari judi ya Allah, jauhkan kami dari judi ya Allah. Judi hari ini semakin mudah ya Allah, ada judi langsung, ada judi online ya Allah. Jika hamba itu tidak Engkau pilih ya Allah, biarpun duduk di atas mihrab dia akan berjudi ya Allah. Kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari kehinaan judi. Judi yang menjadi sebab permusuhan di antara kami ya Allah. Kami ingin hidup damai ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari riba. Jika ada di antara yang hadir yang masih berurusan dengan riba ya Allah, berkat kehadiran mereka ya Allah, muliakan mereka. Berkat kehadiran mereka di tempat mulia ini ya Allah, mudahkan mereka untuk meninggalkan riba dan ganti dengan modal yang halal, lebih besar, lebih berkah ya Allah. Jangan biarkan mereka terus larut dalam kehinaan ya Allah, kehinaan riba ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Suami istri yang saling mencintai, menghargai, menghormati karenamu ya Allah. Jauhkan kami dari percekcokan dalam rumah tangga kami ya Allah. Jauhkan kami dari perselisihan di rumah tangga kami ya Allah. Jika ada di antara kami ya Allah ada pasangan yang sering ribut dalam kehidupannya, kami mohon malam ini juga lembutkan hati mereka sehingga hidup mereka setelah ini akan indah dalam kemuliaan. Indah ya Allah, indah saling mencintai ya Allah. Tidak ada caci maki di rumah, tidak ada penghinaan di rumah, yang ada hanya cinta dan kasih sayang ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami mohon ya Allah, jadikan kami juru damai di negeri ini ya Allah. Jauhkan kami dari menfitnah dan fitnah ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, jaga negeri ini ya Allah. Kami mohon ya Allah, berikan kepada kami pemimpin-pemimpin yang baik Allah. Jika pemimpin kami sudah baik, tambahkan kebaikan ya Allah. Dan jika mereka tidak baik, kami mohon ya Allah, berikan ya Allah, jadikan mereka ya Allah, berikan kepada mereka kemudahan untuk menjadi baik ya Allah. Engkau maha kuasa untuk merubah hati siapapun dari hamba-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ampuni dosa kami yang sangat banyak, yang kami tidak bisa menghitung satu demi satu ya Allah. Akan tapi kami yakin Engkau maha pengampun ya Allah, maha pengampun. Ampuni dosa kami ya Allah, dosa yang itu ya Allah yang sering kami lakukan, dan Engkau maha tahu ya Allah. Dosa yang itu ampuni kami ya Allah. Ampuni, ampuni, jangan sisakan sedikit pun dari dosa itu ya Allah. Kami takut menghadap-Mu dengan dosa itu ya Allah. Kami takut di alam barzah-Mu dengan dosa ya Allah. Dosa membawa malapetaka kami di alam barzah sebelum di akhirat nanti ya Allah. Ada di antara kami yang selalu larut dalam dosa ya Allah, dan kami mohon ya Allah, ada di antara kami yang tenggelam terus dalam dosa ya Allah. Akan tapi kami mohon ya Allah, dari tempat mulia ini kami mohon ya Allah, siapapun ya Allah yang terjerumus dalam dosa ya Allah, berikan kesadaran ya Allah, kesadaran ya Allah, kesadaran ya Allah, dan ampuni mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Rahman ya Rahim,
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Ya Allah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon Ya Allah, Ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu Ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah, La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah, La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij alal muslimin. Ataqatul Fatihah. Kita sujud syukur, mensyukuri nikmat kita bisa melakukan ibadah yang indah ini insyaallah.